Pernahkah terpikir di benak kita, bagaimana awal mula, proses terciptanya alam semesta ini hingga menjadi seperti sekarang? Dan apakah sudah ada penjelasan tentang itu sebelum ilmu pengetahuan? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah banyak teori-teori mengenai awal mula terciptanya alam semesta, mulai dari para ilmuwan dan para astronom yang mengkaji dan meneliti berbagai teori tentang penciptaan alam semesta. Meski ada beberapa pemikiran, namun salah satu teori yang terkenal adalah teori Big Bang atau ledakan besar. Big Bang Theory. Mengutip Space, teori Big Bang adalah penjelasan utama tentang bagaimana alam semesta dimulai. Teori Big Bang mengatakan bahwa alam semesta ini dimulai dari satu titik tunggal yang sangat panas dan padat kemudian mengembang hingga membentang jauh. Alam semesta setelah meledak itu mengembang dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tapi kemudian kecepatannya mengecil menjadi lebih terukur. Pengembangan itu telah berlangsung selama 13,8 miliar tahun. Bahkan sekarang juga masih mengembang. Melansir NASA, 17 Maret 2021, ide Big Bang ini muncul pada 1927 dari seorang astronom bernama Georges Lemaitre. Dia mengatakan bahwa dahulu kala, alam semesta dimulai hanya sebagai satu titik. Hal itu selaras dengan apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Dia mengatakan alam semesta membentang dan meluas hingga menjadi sebesar sekarang, dan itu bisa terus meregang. Pengembangan itu telah berlangsung selama 13,8 miliar tahun. Bahkan sekarang juga masih mengembang. Jika dibandingkan dengan umur bumi yang diperkirakan mencapai 4,5 miliar tahun. Alam semesta jauh lebih tua dan diperkirakan mencapai usia 15 miliar tahun. Sementara keberadaan manusia di bumi baru mencapai hitungan jutaan tahun. Sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, Al-Quran telah menerangkan awal kejadian alam semesta. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Quran Surat Fussilat, 11. Dan para ahli mengambil kesimpulan bahwa proses penciptaan langit dan bumi terjadi dalam 6 masa atau 6 periode, urutan masa tersebut sesuai dengan urutan ayatnya. Yang artinya sebagai berikut. Al-Quran juga menerangkan kalau langit dan bumi diciptakan dalam 6 periode. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, Quran Surat Hud, 7. Apakah penciptaanmu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? 27. Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. 28. Dan dia menjadikan malamnya, gelap gulita, dan menjadikan siangnya, terang benderang. 29. Dan setelah itu bumi dia hamparkan. 30. Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya. 31. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. 32. Semua itu, untuk kesenanganmu dan hewan-hewan ternakmu. 33. Quran Surat An-Nazi'at 27-33. Keterangan Al-Quran tersebut ternyata dibenarkan para ahli astronomi sekarang.
Padahal ayat itu diturunkan 15 abad lalu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang Allah menciptakan alam semesta ini tidak dengan main-main tetapi sungguh-sungguh. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Quran Surat Al-Anbiya, 16. Maka seluruh benda di alam semesta ini berotasi dan berevolusi secara teratur, tidak berubah dan selalu berlawanan dengan perputaran gerakan jarum jam sesuai sunatullah. Sebagai makhluk ciptaan Allah, mereka semuanya tunduk dan patuh atas kehendak dan perintahnya. Sahabat Islam, sudah sepantasnya kita sebagai umat Islam selalu meningkatkan keimanan dan bertakwa, karena kita di dunia ini hanyalah sementara dan yang kekal hanyalah akhirat. Semoga dengan kalian menonton channel ini bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.